Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur di mana berada pagi hari ini? Enggak sih, sudah siang ya, menjelang siang. Siang ini kita bakal ada obrolan UMKM bersama salah satu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2. Di Pro 4 salah. Aduh. Maklum ya. Jadi siang ini kita kedatangan narasumber, ada Ibu Rika Mardiani, salah satu pengrajin bahan yang mungkin dulur-dulur tidak terpikir kalau bahan ini bisa dipakai jadi aksesoris yang hasilnya tuh cantik dan bisa kita pakai untuk kondangan. Kita bakal ngobrol banyak sama Ibu Rika Mardiani selaku owner dari Unicraft dan juga Wear Accessories, pastinya siang ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai jam 12 siang. Dan acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube channel kita Pro 4 RRI Palembang. Nah, untuk dulur-dulur yang nak bergabung boleh langsung WhatsApp ke 0897 7883 884. Jadi maaf kami ulangi 0897 7884 884 atau ke 351 656. Jadi yang nak nanyo, saya langsung nanyo sama Rika Mardiani atau Cek Rika. Kita panggil Cek Rika ya. Oke, kita ulangi atau kita mulai obrolan kita siang ini sama Cek Rika, dan kita bakal kenalan dulu. Nggak kenal maka nggak sayang ya, biasanya wong-wong tuh. Jadi kita kenalan dulu. Halo, selamat siang Cek Rika. Selamat siang Mbak Mita, selamat siang dulur-dulur Galo di Palembang ini. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Jadi yang dengar ke kita siaran di 88,4 siang ini, boleh juga kalau nak nonton siaran langsungnya langsung ke YouTube channel kita Pro 4 RRI Palembang ya. Di sana kamu bisa jingok apa yang dibawa sama Cek Rika nih. Yang apa dia sih kata Mita tadi, bahan yang gak kepikiran bakal bisa jadi aksesoris, dan Cek Rika bisa ngubahnya jadi aksesoris yang cantik, bisa dipakai kondangan, mulai dari bros, kalung, mungkin banyak lagi. Kita bakal cerita dulu sama Cek Rika. Mungkin Cek Rika nak kenalan dulu sama dulur-dulur, boleh? Selamat siang dulur-dulur Galo-Galo. Kenalkan, nama saya Rika Mardiani. Saya di sini membawa sebagai pengrajin tembaga ya, tembaga yang selama ini kita kenal untuk alat-alat listrik bae, Cik Rika. Iya, benar. Listrik bae, taunya untuk listrik. Cuman setelah saya banyak belajar, ternyata tembaga ini bisa kita buat, kita sulap jadi perhiasan dari aksesoris ya, dari gelang, bros, kalung ya, liontin kalung ini, cincin, anting juga bisa. Bang pasti tidak terpikir biasanya Nggak untuk alat pikir, listrik ya. iya, Cek, Cak mana Cek awalnya tuh bisa terpikir bikin itu tembaga jadi kalung, aksesoris yang cantik Cak sekarang yang lagi dibawa ini? Ya awalnya dulu tertarik lihat kawan buat bros yang batu ya, ya batu itu diuwer-uwer, jadi kok cantik liatnya kan. Cuman aku pengen beda dari kawan itu. Jadi kalau kawan ini dia buat bros dia dominan ke batu, aku pengen buat aksesoris ini dominan ke kawat, ke kawat. Jadi cari-cari sumber dari Facebook, kemudian cari di YouTube, oh ternyata ada. Nah di situ aku mulai tertarik, belajar sedikit belajar. Awalnya susah sih, pasti. Susah. Karena kalau buat perhiasan seperti ini Cik Mita ya, ini perlu ketelitian. Iya pastinya. Nah, teliti. Apalagi barangnya kecil-kecil kan, halus. Karena ini kalau dia tidak rapi baik, rusak.
Oh. kacau bentuknya. Nggak ada berbentuk Jadi cantik harus dia. Heeh. kuat, rapat, Mm-mm. dan ada hitungannya. Jadi ada matematikanya juga. Oh, nah pinter matematika pula Cak Iya. Rika nih. Ngomong-ngomong, Cak Rika selain aksesoris nih ada latar belakang di memang pengrajin kah? Apa cuman ini ngisi waktu luang? Atau Cak Rika punya pengalaman di bidang ini? Mungkin lebih ke bakat dari wong tua kali Cek. Mhm. Ya, karena bapak itu dulu tukang emas, Hmm. pengrajin emas. Pastilah nyering Yo, nyingok dari kecil ya. Sering nyingok. Jadi ngolah emas yang dari emas yang bentuk bongkahan, kemudian dilebur, dipukul, Mhm. dan dirubah menjadi perhiasan. Ada cincin, ada liontin kan. Dulu waktu masih kecil-kecil tuh tidak terpikir nak belajar sama bapak, Mhm. tidak terpikir. Nah sekarang lah tua ini baru Belajar dewe iya. rupanya. Ternyata belajar ternyata asik ya, asik. Kadang-kadang kalau saya juga di sini sebagai guru, ya jadi sebagai guru kadang mencuri-curi waktu istirahat kan, kita kayak orang nyulam, Oh. seperti orang nyulam. Jadi kita ngobrol tapi tangan Tetap main. gerak. Tangan gerak. Jadi, Tahu-tahu udah jadi. Jadi berarti barang-barang seperti tembaga ini sudah selalu ada di tas ya, Cek? Selalu. Ada Jadi waktu kosong, laju. pokoknya kalau di tas ini selain pena, pensil, buku, ada tembagonya, ada tangnya. Oh, aduh galau. Iya, lengkap. Jadi tang itu ada tiga macam tang kita pakai. Oh, Tang potong, tang pipih, tang bulat. wah, itu beda-beda, Cek. Beda-beda. Hmm. Beda-beda fungsi. Kalau motong kan tentu untuk motong kan. Ah. Nggak bisa kita motong pakai gunting. Pengot gunting, hancur Iya, gunting. patah gunting. Ini Patah gunting. Cak Ida bae tebel tembago nih kan. Iya, Kalau uang tahunya tembago cuman untuk kelistrikan. Ida kawan-kawan dulur-dulur. Nah, Cak Rika bisa ngubahnya jadi satu yang cantik dan pastinya bernilai jual tinggi karena tidak banyak uang yang buat ini dari tembago dan pastinya tembagonya juga tidak pakai yang basengan, Cek. Nah, kalau tembagonya dewe ini pakai yang cak mana, Cek, kriterianya? Apa memang bisa dibeli di pasaran? Kita pakai tembaga yang berenamel. Memang bahan dasar tetap tembaga, tapi dia ada lapisannya. Oh. Lapisan enamel ini namanya. Jadi dia warnanya lebih cantik. Oh. Kalau yang listrik yang biasa kita pakai itu kan agak kemerahan, Cek. Oh, iya. Jadi ini sekilas kelihatannya cak emas, Cek. Cak emas, iya, cak emas. Dan yakin ini tidak bakalan Ngitem. Oh, tidak ya? Tidak bakal ngitem. Lontar juga tidak, Cek? Luntur juga tidak. Wah, berarti Iya. memang dari segi bahan tuh Iya. khusus nih, Cek. Takkan pernah luntur seperti Wih. cintaku padamu. Gombal deh. Jadi itu memang bahannya khusus, Cek. Jadi untuk sejauh ini belinya di Palembang apa memang harus order dulu di luar kota, Cek tuh? Untuk sementara belum ada di Palembang yang jual cak ini. Jadi kita beli luar. Beli luar. Kita pesennya kiloan. Oh iya. Iya, setengah kilo ini dia tuh ada dua macam, Cek. Tembagonya ini ada yang kasar, ada yang halus kayak benang. Oh iya. Kalau yang kasarnya ini ya untuk bingkainya. Oh, kalau yang kasar untuk bingkainya. Kalau untuk yang apa yang halus ini untuk nganyam. Oh, berarti untuk yang kayak di pinggir-pinggirannya itu, Cek. Iya, Jadi memang tidak basing-basing tembakonya ada dua ukuran, Iya, ada dua ukuran. Cuman dua ukuran itu ada kata ukuran lain. Ada kalau ada yang lebih lembut lagi dari ini. Lebih halus lagi. Untuk membuat apa bikin yang lebih liukannya lebih ini lagi lebih banyak. Oh. Kalau liukannya lebih banyak kan kalau yang kita pakai yang 1 milimeter ini keras gitu. Oh, keras, jadi ya. memang tergantung kebutuhan, Cek, Iya, tergantung. gitu. Jadi Jika kita- modelnya juga yang Iya, dibuat. Oh, iya gitu. Agak terpikir, iya juga Kalau jingoknya tadi sekali lewat Mita lihat tuh udah dolor alus dan terus rapi, Cek Uji kata ya tadi kan nggak bisa basing-basing. Salah sih kok langsung amburadul. Iya, amburadul dia. Kira-kira Cek nih waktu itu pertama kali jingok aksesoris dari tembago nih di mana? Lewat Facebook. Facebook ya? Facebook iya, ada Facebook. Itu kan ada komunitasnya. Komunitas wire aksesoris namanya kan. Wire ini kerajinan wire namanya. Oke, wire. Wire tuh kalau uji kita tuh kawat yang diuwer-uwer. Kawat yang diuwer-uwer Iya, Jadi nyingok itu
cantik. Mm. Awalnya penasaran kok bisa cak ini. Mm-mm. Penasaran. Buka YouTube. Oh ternyata ada tutorial wire itu kan. Mm. Coba sekali coba. Lama-lama kok ketagihan. Ketagihan. Jadi seneng we ya balik lagi ke minat kita ya. Iya, ya. Karena kalau nganyam ini aku sanggup sehari bisa dapat 4. Nganyam sehari dapat 4. Iya. Berarti satu anyaman itu berapa jam kira-kira, Cek? Sejam udah nyampe. Oh iya. Iya. Itu tadi ya berkat itu yang santai ya. Santai. Itu waktu santai. Kalau misalnya aku nyantai dapat 4. Kalau disambil-sambil Ini tadinya apa kalau sambil-sambil bisa 2, kadang 3 lah ya. sambil-sambil ngajar, Cek. Iya, tapi tidak dibawa ke Iya, kelas. di ruang istirahat, ruang guru pas ya. waktu istirahat, iya. Tapi kalau disuruh nganyam benang aku udah baca. Nganyam menang malah udah baca. Malah udah baca aku. Itulah ya katanya tuh kan memang setiap orang tuh punya kepacaan dewe ya, Iya. Cek. Jadi nganyam benang, Cek tidak baca, tapi nganyam kawat Cek nih baca. Iya. Kalau disuruh jahit aku angkat tangan. Angkat tangan. Dan kalau di sekolah ngajar apa, Cek? Ngajar PPKN, guru PPKN. Berbanding terbalik kan guru PPKN ini guru kesenian ngajarin Cek. Guru kesenian harusnya memang iya, guru kesenian harusnya. Guru kesenian di sekolahan pernah enggak minta ajarin tuh anak muridnya, Cek? Banyak. Oh, banyak, Cek. Banyak. Cuman mereka karena passionnya udah di situ, baru sekali 2 kali diajari nyerah. Nyerah ya. Nyerah. Mengot-mengot. Pasti itu. Karena kita kan kalau membuat kayak ini kan karena tangan Nila tuh biasa kan, jadi mengkondisikan dengan bentuk apa yang nak kita buat. Jadi kayak sambil ngobrol baik jadi deh, Cek. Iya, Bener sih, belum tentu segala uang bisa, Cek, Iya. buat Cek ini. Kadang kita juga ikut-ikut bazar kan, sambil jago bazar, Sambil main tangan kita. Jadi juga pernah ada Cek beken by requestan uang, Cek tuh nah. Dia nak bentuknya Cek ini, Cek itu dapat dari YouTube, dari Facebook segala macam, nak bentuk Cek itu. Sering, Cek? Sering. Dan biasanya yang perhiasan kayak gini kan banyak diminati oleh wong kantoran. Wong kantoran, wong dinas. Kalau ibu-ibu rumah tangga dia masih mikir nyingoknya. Iya, nak dipakai kemana? Iya, kalau kantoran kan suka tuh kalau lihat ibu-ibu pakai bros besar-besar. Iya, bener. Kan yang pede kan pakai bros besar-besar kan. Ada yang enggak pede pakai kecil-kecil. Kalau kayak aku nih kan kecil-kecil. pakai yang kecil kan. Itulah kadang minta buat ke yang besar. Buat. Pernah waktu itu buat kalung dengan motif bunga tumpuk. Tiga tumpuk. Baru begitu aku pajang waktu bazar itu langsung sold out. 3 tumpuk tuh berarti kurang lebih kayak emas yang lagi sekarang ada 3 bunganya itu, Cek. Iya. Jadi kan itu kan bunga kali bunga lagi. Iya. Ini kiri kanan kecil, yang tengah besar. Iya, seperti emas-emas sekarang yang sering dipakai-pakai itu kan. Itu langsung sold out. Itu berapa, Cek, harganya kalau langsung besar? 500.000. Tapi langsung sold out ya? Langsung sold out. Waduh, mantap itu. 3. Cuman kalau orang mau mesen lagi kadang dengan bentuk yang sama persis nggak bisa. Belum tentu bisa ya, Cek? Belum tentu bisa karena kadang-kadang ide itu kan tiba-tiba datang kan. Aku bikin kayak gini. Justru kalau yang dari ide dari kita tuh bener-bener jadinya cantik ya, Cek ya. Kalau di request tuh kadang kayaknya kurang pas, nak ngomong udah enak aja itu ya. Requestan ibu-ibu pejabat tuh, ibu-ibu kantoran tuh kadang suka aneh-aneh. Tapi memang dipakai loh, Cek, bener-bener dipakai sama mereka tuh untuk ngantor. Iya kan. Memang satu kerajinan dari tembaga nih mungkin agak jarang, bukan jarang sih, mungkin nggak pernah ditemuin di Palembang, Cek. Ada beberapa pengrajin di Palembang untuk tembaga ini, Cek. Kalau setahu saya ada satu lagi namanya, disebutin nggak? Usah, satu aja. Tapi dia udah levelnya udah tinggi. Oh, dia udah nggak buat yang gini lagi. Buat kayak gini, tapi buatannya itu udah ke go internasional sih. Oh, jadi buat pesen-pesenan ya. Udah keluar. Tapi kalau aku belum berani keluar. Tapi kalau luar kota iya udah banyak. Sampai ke Sulawesi, sampai ke Makassar. Wah, jauh ya. Itu berarti pengiriman via paket. Paket aja. Sejauh ini, Cek, ada nggak sih kayak satu grup yang perkumpulan orang-orang yang suka sharing bentuk baru, motif baru di grup WhatsApp atau grup Facebook lah, yang sering sharing tentang bentuk-bentuk kerajinan dari ini, Cek, tembaga ini, Cek? Kalau di grup WhatsApp ada, jadi kita ada komunitas di grup WhatsAppnya itu perkumpulan semua pengrajin wire se-Indonesia.
BOBP namanya. Oh, jadi itu satu Indonesia kumpul di sana Ya, semua. dari macam-macam latar belakang kita. Mm-mm. Ada dari Jawa, ada dari Bogor, ada di Jakarta, Mm-mm. macam-macam. Macem-macem Jadi nanti ya. kita kan ada sharing kan. Mm-mm. Oh ini nih gini buatnya gimana. Kadang juga tiap bulan ada challenge. Oh. Challenge tergantung kalau apa tema challenge-nya. Mhm. Misalnya kalau bulan Oktober ini kemarin itu challenge-nya daun. Oh, Jadi berbentuk. kita disuruh buat perhiasan kayak gini, entah itu gelang, entah itu liontin, tapi bentuknya daun. Oh, bentuk dasarnya daun. Daun. Jadi kayak ada mainannya bentuk daun Iya. gitu. Itu sekreatif mungkin pastinya, Cek ya. Sekreatif mungkin. Kalau menang itu gimana caranya? Enggak ini sih. Kayak challenge-nya cuman ini aja. apa seru-seruan ya, Seru-seruan pastinya aja. buat tukar-tukar ilmu juga. Iya, Enak sih punya kumpulan-kumpulan orang-orang yang mau belajar dan juga orang-orang yang mau kasih ilmu. Kayak satu grup tuh Iya. saling melengkapi ya, Cek, Iya. pastinya. Heeh. Jadi kalau usianya juga random di situ. Ada yang usianya masih 20-an. Mm-mm. Ada yang udah oma-oma. Ada yang ngomong-ngomong. Tapi semangatnya bagus. Iya. Semangatnya. Jadi tiap challenge ikut terus. Itu juga kan bisa melatih daya ingat juga ya, Cek, lipet-lipetannya. Karena kan ini kan itu tadi kan saya bilang kan ada hitung-hitungan. matematikanya. Kan naik 2 kali, naik lagi 2, turun 2. Nanti paling bawah mau berapa kali? Oh, Gitu apa 5 kali, naik lagi, turun lagi. ya ampun, aku udah nyerah duluan denger. Kalau Cek sendiri pernah nggak sih waktu mau buat nih tiba-tiba kayak aduh salah Pernah, misalnya sering. salah itu bisa ditarik lagi atau harus dibongkar habis? Bisa ditarik lagi. Bisa ditarik lagi ya. Jadi kayak nggak mentok-mentok harus dirusakin ya, cuman bisa ditarik. Kalau ditarik lagi bentuk kawatnya nggak semulus yang pertama. Oh, berubah ya, Cek ya, Berubah. karena sudah ditarik dengan Udah kuat. ditarik terus sudah dibelok kiri kanan, belok kiri kanan kan. Kalau mau balik awal lagi kan berarti kawatnya harus dilurusin. Keriting ya kalau Keriting kawatnya. Oke, Cek. Kalau ini kan bawanya bentuknya kalung ya. Pastinya kalau mau buat kalung nih dari tembaga pasti ada langkah-langkah atau proses dasar pengolahannya nih, Cek. Cek mulai dari mana? Apa dari ngedesain dulu atau ya sudah ide be di pikiran be atau harus di sketsa dulu, Cek? Oh, kita kan sudah kalau mau membuat sesuatu itu kan ada rencana dulu ya, Cik Mita ya. Jadi kita rencana buat apa nih? Oh, buat kalung. Bentuknya gimana? Mau bentuk oval. Oval. Jadi kita udah ada apa ide mau buat kalung bentuk oval. Kita buat dulu buat rangkanya dulu. Buat bingkainya dulu baru kemudian batunya disesuaikan dengan ukuran batu. Oke. Baru ngalir sendiri. Oh, setelah itu tinggal ya bentuknya mau kemana arahnya Iya, gitu kan. Yang penting rangka awal untuk naruh batunya dulu ya, Cek. tapi- Untuk batunya deh pakai batu apa? Kalau ini macam-macam batu. Oh, sih. macam-macam. Macam-macam batu. Ada batu kabocon. Ini kabocon namanya. Hmm. Kalau untuk batu saya nggak hafal. Nggak hafal Yang penting namanya. cantik ya. Yang penting cantik. Tapi yang jelas batu ini saya pesan dari Jawa. Oh, pesan dari Jawa. Heeh. Wow, jauh juga ya. Iya, karena biayanya lebih enteng kalau di Jawa kan. Kalau di Jawa benar karena banyak batu-batu di Jawa. Iya. Di sungai-sungainya. Iya. Pengrajinnya juga banyak. Terus juga mereka tidak ada matok harga yang cukup tinggi ya, Cek. Nggak. Apalagi kita kalau untuk dijual lagi tuh kayaknya mikir-mikir lagi gitu. Iya, kadang kita kalau batu yang mahal itu ya tidak bisa jual murah juga kan. Jadi Pasti. dipertimbangkan juga harga batunya, harga bahannya, dan yang mahal itu ide. Ide ya pasti Ide ide yang dong. mahal. Pastinya Cek mikir cak mano desainnya nih, terus pasti lama dulu mikirnya kan, ada ide baru dibuat ya Iya, kan. Biasanya itu Cek itu, tapi kalau requestan biasanya ya sudah tinggal nyontoh, tapi tidak mungkin bisa sama persis Cek biasanya Iya, kalau betul. itu. Nah, cak mano Cek caro Cek bisa milih desain yang pas untuk aksesoris berbahan baku tambang ini. Tambang apa nih, tembaga ini, Cek, biar terlihat memang kalau dipakai ibu-ibu tuh elegan gitu. Salah satunya tadi kan pakai batu. Terus pakai apa lagi biasanya kalau untuk ini? Oh, kalau ini seperti kalung ini aku pakai songket. Kubalut, jadi batunya kubalut pakai songket. Jadi kalau songket itu kan memang ciri khas ini tempat kita. Ciri khas Palembang, songket Palembang.
Kemudian juga tembaganya ada juga kayak dicampur warna, ada pakai putih kan, tembaga kan ada yang warna putih juga, di ini warna putih nih, Cek. Oh iya, Tembaga iya putih. itu dicampur jadi tembaga putih Iya. sama tembaga yang Yang gold enamel, ya, ya, enamel itu. yang apa nih, warna rose gold, warna rose gold. Jadi macam-macam, macam-macam biar kelihatan lebih cantik. Bisa dibungkus pakai songket, bisa dibungkus apa temanya apa batik nih. Oh bisa juga batu itu kita bungkus pakai batik, Oke. pakai kain batik, atau pakai apa kain tenun juga bisa. Oh tergantung ya, kalau requestnya pakai batik Iya. batik. Tapi kalau untuk dijual tergantung selera Cek ya. Iya. Lagi yang kosong lagi apa nih? Lagi mengingat kadang batik, kadang songket, kadang tenun juga. Itu pastinya nambah lagi biaya produksi Cek. Iya pasti. Nah, kalau kita ngomongin biaya produksi, kakek kita lanjut ke lagi obrolan kita sama Cek Rika. Tapi Dodoler sudah yang Siko ini, ada lagu yang nak Mita putar ke dulu ya. Kita datil balik lagi kakek di Perumpat FM di obrolan UMKM siang hari ini bareng Mita sama juga Cek Rika. Melati kuncup disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu to adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, mancek bicek di mana beberado, kita balik lagi di obrolan UMKM kita siang hari ini bersama Cek Rika ya. Jadi tema kita hari ini itu ngubah tembago jadi aksesoris yang lebih cantik juga bernilai tinggi. Jadi kita tadi lagi terakhir bahas tentang hitung-hitungan modal jual ya. Nah, ini kan salah satu juga yang harus dipertimbangkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Pastinya kalau nak jual siko barang harus ngitung-ngitung dulu kira-kira berapa pantas jadi jual, berapa modalnya dan lain-lainnya, banyak hitungannya. Nah, kita tanya sama Cek Rika. Tadi kan Cek Rika ngomong barang-barangnya udah kata di Palembang, harus pesan online, batunya online juga. Terus gawe-nya cukup harus teliti, hitung-hitungan matematika. Sekarang kita tanya sama Cek Rika tentang hitung-hitungan harga jualnya. Nah, ini kan juga makan waktu ya. Dan langsung baik kita tanya ke sama Cek Rika. Cek Rika, kita lanjut lagi obrolan kita ya. Boleh. Masih semangat Cek? Masih semangat. Ya tadi semangat nian kami ngobrolin masalah tembago ini kan. Dan pasti dodolor juga denger ke Cak mana Cek Rika jelas ke kapan Cek Rika mulai berminat dengan tembago ini, karena dari Facebook yang dilihat sampai akhirnya ketemu kawan-kawan yang sefrekuensi yang pengrajin tembago ini ya Cek Rika. Iya, betul. Betul. Nah, Cek Rika, tadi kan kita ngomongin masalah harga jual barang dan lain-lain. Cak mana cara Cek Rika tuh nentu ke harga jual barang yang Cek Rika buat? Ini kan Cek Rika nih buatnya bisa dibilang waktu iyo. Terus juga alat bahannya uji Cek Rika ada kate di Palembang harus online galau pesen-pesen. Nah, itu Cak mana Cek Rika? Ya kita pertimbang ke juga kan harga kawat ini kan kayak tembago ini kan kita beli kiloan. Kiloan, kemudian juga yang dua macam dia nih. Yang kasar dengan yang halus kan. Terus juga batunya bukan batu masing-masing kan, memang batu yang diasah nian kan. Iya, memang cantik nian batunya aku lihat tadi. Iya. Jadi ya pikir ke juga berapa harga batu. Kemudian kalau kawat tembago ini kan dibagi-bagi jadi berapa kan. Kemudian juga ide kita yang mahal tuh di ide sih sebenarnya. Ya, karena ide kita dengan ide satu orang dengan orang lain itu kan beda-beda kan. Jadi itu masuk kalau situ. Jadi kalau untuk harga jual, kalau untuk yang kerumitannya sederhana paling ya antara 100 sampai 50 sampai 100 ya. Kalau lah lebih rumit bisa 150 ke atas. Oke, jadi terus kalau makin rumit lagi ya mungkin lebih mahal lagi. Cak Eji kata tadi yang kalung 3 bunga tadi dah 500.000 karena memang jelimet buatnya Mbak. Mesti buat kayak daun, terus harus ditahan pakai tangan, tahan gitu biar tidak melorot. Iya. Kalau kita lah biasa memang tidak melorot ya kan. Cuma kalau lah belum biasa dulu, aduh jarang-jarang tuh kan tidak enak, tidak cantik lihatnya. Jadi harus rapat, harus rapi, biar dia bisa kalau ditumpuk cantik dia. Jadi memang perlu waktu, usaha, tenaga juga. Iya betul sekali. Nahannya itu kalau uang tidak tertahan. Iya. Dan yang jelas duka ya, bukan suka ya. Kalau sukanya banyak ya. Kalau duka biasanya pengrajin tembago ini kukunya kata yang cantik Mbak. Iya pasti. Gompel-gompel. Itu karena nahan kawat terus kan. Nahan kawat, kuku nahan kawat pasti. Pernah ada kejadian apa Cek tercucu tembago? Kalau yang namanya berdarah-darah nemen Cek. Berdarah-darah ya Cak lagu ini. Iya nemen itu. Ke cucu, kadang juga ke sayat. Ini kan yang halus sih kan. Iya tipis. Tajam. Nah, hati-hati. Cuma karena udah ibaratnya sudah bisa katong sudah menaklukkan kawat lah kawatnya yang tekuk lutut sama kita. Iya takut dia. Iya. Jadi sudah biasa Cek ya. Biasa. Jadi pastinya tangan tuh tidak pernah cantik, kapalan terus. Jangan harap pacak kuku panjang Cek. Panjang dikit langsung potong. Iya gompel. Kalau tidak gompel. Nah Cek, dari tahun berapa sih Cek bergelut di usaha buat aksesoris dari tembago ini Cek? Kalau boleh cerita, aku nih terjun ke dunia crafter ya, pengrajin ya. Iya pengrajin. Awalnya tuh seneng nyengok bunga akrilik. Bunga akrilik. Iya. Buat bunga akrilik ya ujungnya masih pakai kawat juga kan. Iya kan bunga akrilik itu pakai kawat kan Cek. Iya aku juga pernah buat kawat ya. Banyak buat dijual, kawan seneng kan jual lo. Cuman ikut komunitas pengen sesuatu yang lain.
kawan-kawan ndak punya itu kan. Yalah milih tembago ini tadi. Kayaknya udah kate yang punya nih, kate yang sama dengan aku. Kalau yang kayak ngerajut atau buat bunga kan ada yang lain kan. Tapi kalau tembago Kate. belum ada. Kate. Jadi aku terjun ke sini, aku tekuni belajar terus. Dan juga memang kalau untuk belajarnya itu memang ya enggak ada belajar yang gratis ya, Cek ya. Jadi ada yang tutorial berbayar. Beli kita tutorialnya. Tapi belinya memang awalnya mungkin harganya mungkin tinggi menurut kita ya. Tapi kan apa yang kita dapat itu berpuluh-puluh kali lipat dari itu karena ilmu yang kita beli nih. Ilmu. Jadi memang ada yang video-video berbayar yang untuk kita belajar tuh. Dia diajarin step by step nian dari awal sampai akhir. Ya, jadi kita tuh cuman kayak bedanya kalau kita belajar langsung itu belajar online nonton video nonton YouTube baik kan. Kalau kita beli video tutorialnya, dia dikasihnya step-stepnya, step pertama kayak gini. Terus kasih video lagi step kedua. Jadi kita detail nian kita nyingoknya. Oh, berarti belok kanan, belok kiri. Gimana caranya kan? Kalau di YouTube kan tidak langsung dia langsung ini bentuk pertama langsung lagi langsung gitu. Jadi memang dari awal harus ada kelas-kelasnya juga itu melok-melok kelas ya istilahnya. Awalnya kan dari basic kan. Basic diajarin. Kalau aku dulu waktu belajar pertama kali buat aksesoris ini, belajar basic dulu. Cak mana cara buat buletan ring dulu. Buat buletan ring kayak gini kan? Iya. Belajar buat kaitannya dulu. Iya, nyambung ke antara kaitan sama benang ini talinya juga, Buat loopnya gimana, buat ini buat kokotnya gimana kan. Jadi belajar dulu buat ini. Kalau sudah ke sini baru kemudian nganyam. Nganyam itu tingkat 3 ya. Nganyam juga banyak macam, ada nganyam 2 tembago, ada 3 tembago, 4 tembago. Aku baru kirain sikok puter-puter. Paling sulit itu tuh kalau disuruh 10 tembago langsung. Pernah memang disuruh 10 baris tembago. Itu jadi anyam. Dianyam. Iya. 10 baris tembago itu dianyam, Cek. Iya, Sama enggak sih Cak nganyam tikar atau nganyam apa? Beda enggak? Ya kalau nganyam tikar beda lah. Itu kan dimasuk-masukin Cek itu kan? Iya, Cek itu juga. Cek itu juga ya. Iya. Tapi bedanya mediannya lebih kecil, tapi lebih harus teliti lagi. Sikok tangan megang 10 tembago, bayang Mbak? Oh iya, kalau tikar kan ditaruh di bawah ya. Kalau itu 10 enggak tahu lagi. Cak mana megangnya. Itu memang ada pelajarannya Cek itu stepnya ya. Ada. Kebetulan ada tiap tahun itu di Facebook itu ada kelas belajar online gratis. Kita cuma siapkan bahan dia ngajari dari Facebook. Gitu. Jadi beruntungnya dapat bisa join di kelas itu. Nah, aku dari situ kemudian ikut-ikut kelas-kelas yang lain. Pastinya kan melok-melok kelas. Memang itulah ada kata yang gratis ya. Kalau kata uang tuh pasti ada yang berbayar ya. Pasti ya kita kalau nak ke step yang lebih lanjut harus berbayar tadi, Ya harus modal dulu, tapi feedback yang didapat ilmu yang didapat lebih banyak. Itu yang buat kerajinan Cek Rika nih semakin banyak peminatnya juga. Terus juga banyak model-model baru ya. Insyaallah. Kemarin waktu ada pameran di BKB, Sumsel apa ya? Expo. Ya, Sumsel Expo kemarin. Itu banyak peminatnya. Berarti cuman Cek Rika dewe sejauh ini standnya yang jual aksesoris dari tembago ini. Iya. Benar. Wow, jadi pasti banyak yang berhubungan pengen tahu kan, mereka pengen tahu dulu nih ini apa itu kan. Ya kalau itu kan ada juga yang bertanya-tanya kan. Tanya ini dari mana Bu? Ini dari tembaga. Pertanyaan yang sering muncul itu karatan enggak? Pasti itu karatan. Iya, karatan saya jamin tidak. Terus ada juga yang kurang yakin nih batu nih asli apa tidak? Silakan disorot pakai center. Kalau tembus berarti tidak asli batu. Di center kan dia tidak tembus. Iya kan, tidak mungkin juga kami nak pakai batu sintetis. Iya. Plastik tidak mungkin kan. Kalau perhiasan kayak gini, kalau kita pakai yang plastik harga jualnya jatuh. Padahal sudah bagus-bagus bikinnya kan, pastinya harganya langsung jatuh karena dia pakai
yang plastik tadi CE, jadi memang harus kata CI tadi harus seimbang antara bahan yang dipakai, terus juga kreativitasnya, apalagi bikin saro-saro pakai bahan yang batu plastik, jelek, batu jelek. nggak balik modal. Iya. Wong ngukurnya dari batunya itu CE, Mm-mm, oh bener. plastik ini murah gitu kan pasti kan. Nah dari sebanyak uang yang beli CE pastinya sudah banyak kan dari CE Rika jualan ini sampai sekarang sudah berapa tahun kira-kira? Lah 4 tahunan. 4 tahunan 2020 ya? Mm-mm. Berarti lah banyak nian konsumen tuh. Banyak, terutama kawan gawe. Kawan begawe. Tidak putus-putus ya, Nggak beli terus. putus-putus. Dan kita juga apa istilahnya ya? Karena memang udah jiwa seller itu sudah ada di Mendarah daging. mendarah daging ya. Jadi kalau dak kate yang terjual tuh rasanya aduh mana ya? Kadang kita tuh kemana-mana bawa stok barang. Jadi kalau ditanya, "Oi Kak, bawa bros dak?" Bawa. Aduh. Jadi to the point langsung Iya. bros dah. Kadang kita gini, berangkat dari rumah bawa duit 50.000. Kalau bisa balik bawa duit 500.000. Aduh, itu agak pusing gitu kalau mikirnya. Jadi gini Cek Mita ya, dulu aku gawe dulu di Tanjung Rajo. Oh, jauhnya. Sampai Tanjung Rajo dulu gawe. Jadi dari rumah ke Tanjung Rajo kan naik Damri. Iya, Damri. Aku udah bisa tidur Mbak. Oh, Di- tangan bergerak. Tangan gerak. Terus kalau kita jualan, aku ada triknya jualan misalnya jualan nih, aku nak jual di sekolah nih misalnya. Aku udah berjajo, Oh. tidak. Cuman aku buat, Oh, jadi mereka tuh lihat. lihat kayak gitu. Pak Cek kepala sekolah, buat apa Bu Rika? Oh buat ini Bu. Wah bagus weh. Buat ini. Mau dong. Kawan-kawan yang lain lihat kan. Buat apa Bu? Buat ini, buat bros. Bagus niat. Jadi kan banyak. Jadi enggak perlu nak dijajok. Enggak perlu tawar-tawar dia Tahu-tahu. jingok kita Iya, buat bela tertarik Bu Iya, CE. jadi dengan begitu kan banyak. Jadi kalau tiap kita datang ke sekolah bawa bros dak. Oh, lah tahu galau ya. Jadi sampai anak di sekolah ditanya sama gurunya. Bunda kamu apa gawenya? Tukang bros aja dia. Bukan gurunya ini dia ngomongnya tukang bros. Tukang bros. Tukang bros. Waktu masih kecil. Sampai ya konsumennya banyak rasa. Di mana-mana sampai sekarang. Banyak ya, alhamdulillah. Untuk ngomong ke ini pastinya sudah banyak nih yang didapat oleh Cek Rika ya, karena memang Cek Rika bermodal nih dia belajar online, bayar video dan segala macam. Pasti juga yang didapat itu ada lah, hitung-hitungannya sudah balik lah Cek dari 2020 sampai sekarang. Insyaallah. Insyaallah. Tapi sekarang di 2024 ini masih sering belajar juga Cek. Harus belajar masih tetap Karena masih ada belajar. pembaruan terus ya Masih, ilmu ini atau kerajinan ini ya. Iya, kalau kerajinan kayak gini kan ini nih sebenarnya kalau aku baca-baca nih dari Eropa. Oh. Dari Eropa, dari luar negeri ya. Ya jelas. Itu banyak pakar-pakar dari luar negeri yang mau berbagi ilmu dan gitu kan. Kalau di YouTube itu kan ada Valerie Forobev. Banyak Cek. Nicole Hana itu paling hebat itu ininya. Berarti Karyanya. Berarti manteng ini. Ada Cek yang Wong tuh bikin selain kalung kan pajangan-pajangan juga dari ini. Ada pajangan. Kalau aku lebih ke aksesoris. Aksesorisnya Cek lebih fokus ke bros, kalung. Iya, Cincin ada Cek? Cincin ada bawa tapi. Nah itulah. Tuh kan cincin ada Cek. Oh, itu kan anak-anak muda nih seneng nih pakai cincin, Cincin, iya. Cek. Kalau enggak kalung besar-besar tuh kadang-kadang kalau enggak kondangan enggak dipakai. Nah, Cek, ini kan dari tembakau kata Cek Rika tadi tidak bakal tidak bakal ngitem, tidak bakal luntur, tidak bikin gatel. Cak mana sih Cek cara kita memperhatikannya apa merawatnya Cek, Cek merawat kalung-kalung kita ini, aksesoris ini. Yang jelas kalau yang namanya aksesoris dari bahan kayak gini, dia harus di udara yang jangan lembab, kering udaranya. Jadi kalau sudah kita pakai gantung atau simpan. Tidak Di usah udara terbuka, jangan ditutup. Oh, jangan usah dimasuk ke kotak-kotak perhiasan. Jangan dulu. Segitu sudah pakai. Kalau dimasukin dalam kotak perhiasan enggak apa-apa, cuman kita netral ke dulu kan kalau misalnya kita habis pakai kan. Tapi insya Allah ini aman, tidak berubah warna. Tidak berubah warna. Jadi habis pakai tuh digantung dulu Cek, sehari 2 hari baru masuk ke. Tapi tergantung ini juga sih kita kualitas dari tembagonya juga. Tuh, kalau ini kan kualitas tembagonya bagus ini Cek Mita nih. Yang bagusnya punya ini. Jadi
aman kalau yang ini. Mm-mm, Tapi kalau aman. kita pakai kalau tembago yang kadang-kadang tuh di marketplace yang kita galak beli ya, Iya. itu kan ada harganya murah, Mm-mm. itu cepet Hitam. hitam Oh. kayak itu. Jadi harus pintar-pintar juga. Jangan tergiur Ini, harga iya, ya. jangan tergiur harga. Nah itu kan Cek, kalau Cak Mita lihat tadi tuh ada belokan, terus ada di mana ada senggang-senggang Cak Uji gitu, ada celah-celah lah Cek. Itu kalau kemasukan debu bersihkannya Cak mano Cek? Kalau ini disikat bay, Oh disikat Cek biasa? sikat ya biasa. Oh, pakai sabun cuci piring, sabun mandi atau Boleh, boleh biasa aja. Kering ke bay. Ya. Oh, yang penting perawatannya yang penting dikeringkan ya, Cek. Iya, ya? dia Oh, kering, oh, harus oh. kering. Oh, 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 oh. Jadi memang Cak pernah ngomong ke Nyoy, tidak ada ribet ngerawatnya, Cek. Tidak ribet. Kalau untuk sekarang, Cek, zaman sekarang kan anak-anak muda, Cek kami-kami, terus juga perkembangan fashion. Barang ini semakin dilirik, dari 2020 Cek, Iya, sampai sekarang semakin dilirik apa nurun drastis penjualannya untuk tembago ini, kerajinan dari tembago ini? Kalau untuk sekarang karena di Palembang ya, tetapi kalau di Jawa itu lah banyak pengrajinnya. Kalau di Jawa lah banyak pengrajinnya. Kalau untuk di Palembang mungkin karena belum banyak yang kenal. Jadi untuk sekarang ini kalau untuk sasarannya anak muda mungkin mereka kurang tertarik. Tapi kalau untuk kalangan orang-orang dinas ya mereka suka ini. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ternyata yang tepatnya ibu-ibu ya. Lebih suka yang ini. Iya sih daripada pakai seping Mereka kan lebih daripada yang apa? Daripada pakai suping-suping kan. suping kalau suping itu kan pabrikan, Mbak. Iya, Pabrikan. jadi ini lebih unik bentuknya kan. Ini kan handmade. Iya. Yang namanya handmade ini tidak bakalan lepas-lepas. Sama kayak bros yang aku pakai ini. Ini kan handmade. Handmade ini. Jadi enggak pakai lem. Kita cuma masukin kawat ke dalam peniti. Udah. Iya dari tadi Cak Rika ngomong uwer. Aku dengernya uwer tuh kayak muda tapi kayak bayangkannya itu pasti dilinting sana, dilinting sini, Iya. keluar sana, keluar sini tuh kayak aduh gimana ya gitu kan. Tapi memang untuk perawatannya juga mudah, Cek. Mudah, Tidak ada perawatannya nyusahi ya. Dan pastinya selain di sekolah kata Cek tadi kan sambil sekolah istirahat sambil ngelinting. Selain itu cara Cek masarkannya Cak mano selain melo event mungkin apa di Facebook media sosial juga ada Facebook juga. Facebook ya, Ya, di IG juga. Terus ikut-ikut bazar kan. Kalau ada pelatihan sambil bawa. jadi uang yang ngelok pelatihan beli juga. Iya betul. Iya kan mereka lebih tertarik buatan orang lain. Iyalah, karena setiap kesempatan itu gunakan dengan sebaik mungkin kan. Jadi memang di setiap kesempatan ya Cek. Iya, setiap Namanya. tempat adalah pasar itu moto Iya. saya itu. Jadi selain Setiap orang adalah pembeli. jadi selain nak nunggu nian bazar pokoknya di mana ada kesempatan jualan pokoknya. Bener. Jangan-jangan pas jemput anak sekolah juga laju ini. Oh, pasti dong. Ya kan cara emak-emak lah ya. Iya, sasarannya guru Iya, anak. sasarannya guru ya Cek. Sejauh ini Cek apa sih tantangan yang sering Cek Rika hadapi saat ngelola tembaga? Sudah pasti luka berdarah-darah tuh iyo. Selain itu ada lagi dek kira-kira tantangannya Cek? Keterbatasan bahan baku atau mungkin keterbatasan waktu? Ada nggak sih tantangan Kalau yang lain? tantangan, kalau keterbatasan waktu itu ada. Terus bahan baku ini pernah putus ini. Oh? Pernah putus. Oh, Susah pernah nyarinya. susah carinya. Susah nyarinya. Pernah putus waktu COVID kalau nggak salah ya. Dulu sempat putus, jadi nunggu dulu waktu dia sebelum putus. Harganya masih rendah. Oh, dia menghilang untuk mahal lagi. Mahal lagi. Pas muncul harganya lah berubah. Waduh, itu berapa persen kenaikan harga bahan baku ya, Cek? Lumayan jauh ya. Ada sekitar 10%, 20% ya. Wah. Jadi itu ngubah lagi ya kita untuk penjualan, diubah Kalau lagi. untuk penjualan kalau terlalu tinggi kita nggak bisa juga Iya sih. sih. Tapi setidaknya harus masuk lagi di hitungan kawat Ya, baru. harus, iya, harus. Jadi dia ketika dia ngilang tuh memang bener-bener kati yang jual, Cek. Iya, katain jual. Oh, Kita cari di toko online tempat saya biasa beli, kosong. Ini kosong. Teman-teman yang di grup WhatsApp itu ada ribut. Cari semua. Ada yang punya, enggak ada. Bahkan ada yang perlu 1 meter aja. 1 meter. Jadi
memang benar-benar ndak bisa dicari nih pada Iya, saat itu. Mungkin karena juga pengrajin tambang pengrajinnya juga COVID kali ya. Setelah itu barangnya Mungkin. naik, Iya, barangnya betul. naik. Tuh kalau batu-batunya juga cek sama, cek itu juga pernah ada Kalau udah katanya batu, jual? ndak. Ada terus ya? Ada terus, ada terus. Cuma mungkin harganya. Cuma kalau aku kan kalau mesen batu itu kan kita kalau karena kita mesennya jauh kan. Sekali banyak. Sekali banyak. Oh, Paling tidak 20 kan. oh. 20 biji, 20. Iya. Sayang di ongkos dak Cice kalau Iya. kita pesen Ciko 2 ya. Iyalah, saya ongkos. Jauh soalnya Iya. Jawa Palembang kan, kalau sekalian banyak tuh enak gitu kan. Iya. Berarti Cek nyetok ya untuk batu nyetok sendiri di nyetok ya. Jadi kalau zaman Covid dulu wong berburu batu aki mana-mana, aku juga ikut berburu. Jadi memang berburu. dipakai juga Tapi batu aki itu. tidak di pasar di Palembang nih kan. Dari luar. Dari Pulau Jawa lah banyak. Iya, itu berangkat dewek ke Pulau Jawa atau coba? Nggak pesen baik. Pesen online dari HP Oh, dah. iya, HP. Sekarang Segala-gala. nih dunia nih sebatas ini jempol gitu. Iya, dalam genggaman, Dalam genggaman ujung dunia jari. sekarang nih. Apalagi jualan-jualan juga gampang dari HP. Iya betul. Buat status juga di WhatsApp ya. Iya pasti. Iya, Iya, ready. kadang ya kalau kita sudah buat ini kan foto cantik Langsung langsung ada yang pasang beli. status. ada yang langsung beli, suka mau dong satu. Langsung ya. Jadi pastinya selalu ada di mana ada kesempatan di situ Cek Rika jualan. Betul. Oke Cek, terakhir Cek sebelum kita sudahi obrolan kita siang ini ya, apa pesan-pesan Cek Rika untuk kawan-kawan yang nak mulai atau mulai tertarik sama Cek Rika pertama kali jingok kerajinan tembago ini. Pastinya kawan-kawan yang nonton dari YouTube kan sudah lihat nih Cek mana bahannya. Mungkin juga ada yang nak mesen, itu bisa mesennya kemana Cek? Kalau untuk pesan untuk dulur-dulur kita di Palembang ini, untuk memulai sesuatu jangan takut dak bisa. Kita pasti bisa kalau kita galak. Nah itu, kita pasti bisa kalau kita galak. Kalau kita udah galak, sampai kapanpun kita tetap tidak bisa. Tuh. Kalau untuk order tadi di mana? Order bisa order ke WA 0813 684 99889. Facebooknya Rika Mardiani. Oke, Rika Mardiani ya. Jadi langsung bisa chat di Facebook atau tadi ke nomor WhatsApp-nya. Dan makasih Cek lah datang ke Perempat siang ini ya. Oh ya, kita juga ada Nah. stand di PIM ya, Lower Ground. Kita buka stand di PIM. Oh, itu Di Lower Ground permanen di bawah. kah atau cuman sementara Reguler. reguler ya? Ya, Oh, berarti reguler. ada setiap hari ya? Ada tiap hari. Nah, jadi untuk dulur yang dengar ke kita obrolan kita siang ini yang pengen lihat atau nak beli langsung boleh langsung datang ke standnya tadi. Stand Palembang Pernik. Nah, Palembang Pernik atau tidak boleh langsung chat Facebooknya, bisa difoto dan dikirim gosen ya Cek. Boleh. Nah, itu lebih Lebih simple, mudah, lebih lebih mudah, simple, ada keluar payah, panas-panas Palembang lagi panas ini kan, jadi kamu bisa pesan online be. Oke, makasih Cek Rika lah datang ke studio Perempat sudah ngobrol sama Mita, pastinya satu pengalaman juga tahu yang mana aksesoris dari tembago nih di mana dulu tidak tahu nian dan sekarang jadi tahu secantik itu. Jadi untuk dulur yang ketinggalan obrolan kita siang ini ya bisa nonton siaran ulangnya melalui YouTube kita di Pro4 RRI Palembang. Dan juga pastinya tadi sudah disebutkan bisa beli di mana barangnya dan juga bisa order melalui WhatsApp langsung Cek Rika. Mita pamit, Cek Rika juga pamit Cek pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kayak kita di obrolan UMKM berikutnya. Makasih Cek Mita. Ya.